Ya. Roll. Oke. Halo, kita kembali lagi bersama podcast hukum dari advokasi Paroki Kosambi Baru. Nah, kali ini kita akan berbicara sesuatu yang berbeda, yaitu berkaitan dengan properti. Sudah bersama saya Ibu Elizabeth, seorang notaris. Nah, kita akan berbicara kali ini tentang perolehan properti ini. Jadi pada saat seseorang ingin memiliki properti, terjadi transaksi, biasanya transaksinya ini bisa melalui 3, yaitu PPJB, perjanjian jual beli. Jadi antara si pembeli properti dengan si pemilik penjual mengadakan perjanjian ya. Yang kedua ada PPJB lunas. Jadi perjanjian jual beli tapi lunas ya. Dan yang ketiga ada yang namanya akte jual beli ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang umumnya adalah yang kedua ini jarang dimunculkan ya. Yang umumnya terjadi adalah PPJB dan akte jual beli. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak Bu? Apa sih bedanya antara perjanjian jual beli dengan akte jual beli dulu nih ya? Jadi saya akan menjelaskan ada akte namanya perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB ya. Jadi kalau PPJB itu sebetulnya harusnya kan orang jual beli antara penjual pembeli lunas langsung dilakukan akte jual beli. Kemudian propertinya ada serah terima. Nah, karena satu dan lain hal, misalnya si penjual nih maunya pembayaran bertahap, ya nggak mungkin satu ya, bisa juga karena sertifikatnya mungkin belum selesai atas nama penjual atau masih dilakukan roya karena baru selesai dilakukan pelunasan di bank. Jadi tidak bisa dilakukan akte jual beli, bikinlah namanya pengikatan jual beli dan itu dimungkinkan oleh hukum. Kalau misalnya dia bertahap, ya itu namanya pengikatan jual beli yang pembayaran bertahap nanti biasanya kan dilakukan oleh notaris. Di hadapan notaris nanti disebut harganya berapa, pembayarannya mau tahapnya seperti apa. Nah, nanti sanksinya bagaimana kalau sampai terjadi malprestasi ya kan, itu namanya pengikatan jual beli. Dan nanti pada saat pelunasan itu nanti juga dilakukan akte jual beli. Pada saat pelunasan dilakukan akte jual beli. Jadi selama belum dilunasi ada namanya perjanjian jual beli ataupun mungkin secara akte belum dipecah, belum dibalik nama, belum diroya, itu masih perjanjian jual beli. Iya, atau kan dengan developer, misalnya developer kan biasanya kita suruh bayar tapi propertinya masih dalam proses pembangunan, sertifikatnya juga belum dipecah per unit ya. Jadi dibikinlah perjanjian pengikatan jual beli. Nah, pengikatan jual beli ada yang pembayaran lunas dan ada yang tidak lunas. Yang tadi yang pertama tadi bertahap ya. Nah, sekarang kalau lunas misalnya saya udah suka nih saya mau beli properti, saya lunasin, tapi sertifikatnya mungkin lagi proses balik nama nih ke atas nama si penjual, kan nggak bisa dilakukan akte jual beli. Ya, kemudian misalnya si penjual ini akan pergi ke luar kota atau pergi ke luar negeri dan dia sudah menerima pembayar lunas, itu bisa dilakukan pengikatan jual beli dan kemudian dia kalau lunas itu ada kuasa untuk melakukan jual beli. Jadi si penjual ini karena sudah dibayar lunas dan propertinya mungkin sudah diserahin ke pembeli, dia akan memberikan kuasa menjual kepada si pembeli. Di dalam klausul pengikatan jual beli ada di situ. Jadi nanti apabila memang sudah dokumennya siap untuk dilakukan akte jual beli, si pembeli ini berdasarkan pengikatan jual beli yang sudah lunas dan ada klausul di situ kuasa dari pihak penjual untuk melakukan akte jual bisa melakukan sendiri atas kuasa dari si penjual tanpa kehadiran penjual. Itu kapan aja bisa dilakukan. Jadi jelas ya bahwa perjanjian jual beli itu selama propertinya secara surat masih dibalik nama, bangunannya masih dibangun gitu ya, masih ada cicilan dari si pembeli. Nah, itu menggunakan yang namanya perjanjian jual beli. Tapi kalau umpamanya semuanya ini sudah siap, bisa langsung dilakukan namanya akte jual beli ya. Kalau akte jual beli otomatis nanti sertifikat juga langsung harus dibalik nama ya. Jadi ya cukup jelas ya perbedaan antara
perjanjian jual beli dengan akta jual beli. Jadi Anda harus tahu bahwa kalau Anda ingin membeli properti, Anda harus tahu dulu apa nih perjanjian yang akan dibuat. Ya, Anda juga punya hak untuk menanyakan ya, sertifikatnya seperti apa, terus apakah ini surat-surat IMB-nya bagaimana ya. Oke, semoga ini memberikan informasi yang cukup baik. Sekali lagi, kalau umat atau siapapun yang ingin bertanya, silakan menghubungi nomor berikut untuk melakukan konsultasi hukum dengan subseksi advokasi dari Paroki Kosambi Baru. Untuk konsultasi ini cuma-cuma atau gratis. Untuk hal yang berkaitan dengan akta, kita punya tim, tentunya tim dari notaris, dan untuk yang berkaitan dengan perkara, kita juga punya tim dari pengacara atau lawyer ya. Jadi nggak usah takut, silakan menghubungi nomor berikut, dijamin rahasia Anda akan kita keep ya. Sampai bertemu.